Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق الله العظيم. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup dan kesehatan badan kita sebagai nikmat yang istimewa yang baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga dengan dua nikmat ini kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di awal tahun 2022 ini menjadi sebuah keberkahan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sebagai teladan dalam kehidupan kita, yang beliau mengatakan ana atqakum fillah, ana atqakum billah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga kita dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak dirasakan manfaat oleh orang lain. Salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kehadiran beliau itu dirasakan oleh banyak orang, baik orang miskin atau orang kaya, itu adalah bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu gelar beliau adalah Al-Atiq. Al-Atiq artinya Al-Qadim, sesuatu yang lama, sesuatu yang klasik. Pada zaman jahiliyah beliau disebut Al-Qadim, Qadim fil Jamal, indah penampilannya, Al-Qadim fil khuluq, indah budi pekertinya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau hai Abu Bakar, anta atiqullah minan nar, engkau adalah orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi mengatakan, anta atiqullah minan nar, engkau adalah orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Beliau masih dalam dunia, masih berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sudah sampaikan, engkau adalah orang yang bebas daripada api neraka. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah menarik kalau kita melihat, mengkaji bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayah beliau adalah Utsman, yang dikenal dengan Abu Quhafah, sehingga nama Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah.
orang adalah dari kabilah Quraisy yang beliau lahir setelah lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 2 sampai 3 tahun. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tua. Yang dianggap hartawan, yang dikenal kekayaannya, baik sebelum beliau masuk Islam, hatta beliau meninggal dunia, masih beliau dikenal sebagai seorang yang kaya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikenal sebagai orang yang baik budi pekertinya, orang yang lembut perangainya, dan dicatat dalam sejarah bahwa beliau orang yang sangat dermawan. Beliau banyak membebaskan budak-budak, termasuk salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Sehingga pada suatu hari Abu Quhafah memanggil anaknya Abdullah atau Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, orang kalau memerdekakan budak itu tentu mereka yang kuat, yang bisa bekerja untuk kita, yang ada manfaatnya secara ekonomi. Tetapi engkau memilih budak-budak yang lemah, yang tidak ada manfaatnya bagi kita." Maka Abu Bakar mengatakan, Allah cinta kepada mereka yang lemah-lemah, maka saya pun cinta kepada apa yang Allah cinta kepadanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana sikap budi pekerti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hamba Allah, keistimewaan Abu Bakar yang lain adalah beliau orang yang salah satu yang pertama yang memeluk agama Islam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengajaknya. Kemudian di tangan beliaulah kemudian masuklah Islam Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat istimewa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pertama sekali bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau memeluk Islam, maka Nabi mengatakan, "Inni Rasulullah ya Abu Bakar." Saya wahai Abu Bakar adalah utusan Allah, wa nabiyyuhu, dan nabinya Allah, ba'athani liuballigha risalatah. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Wa ad'uka ila Allah bil haqq. Saya mengajak engkau hai Abu Bakar kepada Allah dengan kebenaran. Fa wallahi innahu lal haqq ad'uka ila Allah ya Abu Bakar. Demi Allah, sungguh suatu kebenaran, aku mengajak engkau kepada Allah. Wahdahu la syarikalah, Tuhan yang tiada serikat baginya, wala na'budu ghairahu, tidaklah kita menyembah selainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar itu Abu Bakar tidak bertanya apa-apa. Beliau langsung mengucapkan syahadat dan beliau memeluk agama Islam. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewaan yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang menginfakkan sejumlah hartanya. Pada suatu hari adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menginfakkan setengah harta saya." Karena Umar radhiyallahu anhu ingin berlomba-lomba yang disebut dengan al-ghibthah. Ghibthah ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita iri hati orang berbuat baik, ingin juga berbuat baik seperti dia. Itu namanya al-ghibthah. Sedangkan satu lagi namanya al-hasud. Al-hasud iri hati akan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bahkan kita ingin agar nikmat itu hilang daripadanya. Ini namanya hasud. Al-ghibthah ini dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ada sebuah riwayat mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita iri hati kecuali pada dua perkara. Yang pertama adalah rajulun a'tahu Allahu malan. Orang yang Allah berikan kepadanya harta. Fa'anfaqahu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu harta itu dia infakkan pada waktu siang dan malam. Kita boleh iri hati kepada orang-orang yang dermawan. Ingin pula menjadi dermawan seperti dia. Karena dengan hartanya dia masuk surga. Dengan hartanya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya dia akan menikmati nikmat-nikmat akhirat. Wa rajulun a'tahu Allahu, dan yang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya Quran. Yatlunahu ana al-laili wa atrafan nahar, kama qala Nabi. Dia baca Al-Quran itu sepanjang siang dan malam. Kita kepingin seperti mereka yang senang membaca Al-Quran. Setiap pagi mendengarkannya membaca Al-Quran. Malam pun kita lihatnya membaca Al-Quran. Kita kepingin seperti dia. Ini namanya al-ghibthah. Kita iri hati melihat orang-orang berbuat baik, ingin menjadi seperti mereka. Maka inilah namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat banyak sekali infaknya Abu Bakar, kepingin juga seperti Abu Bakar. Padahal Umar bin Khattab bukanlah orang kaya. Beliau bukanlah orang yang kaya hartanya, tapi termasuk orang yang kaya jiwanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Ya Rasulullah, saya tinggalkan setengah daripada harta saya. Setengah saya infakkan, setengah saya tinggalkan untuk keluarga saya." Dalam pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hari ini saya sudah bisa melampaui Abu Bakar. Saya sudah dapat mengalahkan Abu Bakar karena saya sudah dapat menginfakkan setengah harta saya. Tapi tak lama kemudian Abu Bakar pun datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya infakkan semua harta saya." Terkejut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena dalam pikirannya tadi bahwa beliau sudah mampu melampaui Abu Bakar. Nabi mengatakan, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga wahai Abu Bakar?" "Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya." Ini jawaban yang luar biasa yang membuat Umar terkejut, kagum beliau kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak heran ketika hari kiamat kelak nanti disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, orang sedang menunggu diberikan kitab amal masing-masing, dan yang pertama menerimanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tangan kanannya. Lalu ditanya, "Abu Bakar di mana?" "Beliau sudah lewat, beliau sudah lewat ke sana." Jadi inilah fadilah, kelebihan orang-orang yang berbuat baik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada hal-hal yang demikian maka hendaklah kita berlomba-lomba, karena berlomba-lomba akan kebaikan intinya adalah memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicarakan bagaimana dermawannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu kisah yang lain bahwa ketika Umayyah mengazab budaknya Bilal bin Rabah,
Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ketika lewat melihat demikian, maka beliau sampaikan kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, ini ada Bilal bin Rabah yang sedang disiksa oleh majikannya." Maka datanglah Abu Bakar membawa segenggam emasnya. Lalu beliau tanyakan kepada Umayyah, berapa harga budak itu? Ketika Umayyah mengatakan dengan jumlah tertentu, maka Abu Bakar menawarkan 2 kali lipat daripada apa yang ditawarkan. Umayyah mengatakan, "Apakah engkau gila wahai Abu Bakar?" Abu Bakar tidak menjawabnya, karena jemaah dirahmati Allah, itulah petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal itu kemudian jemaah dirahmati Allah menjadi orang yang istimewa, orang yang menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Nabi mengatakan, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu dalam syurga." Jadi ini adalah di antara amal istimewa yang dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka disebutkan dalam kisah, anfaqa Abu Bakrin mu'adham malihi. Abu Bakar radhiyallahu anhu menghabiskan sebagian besar hartanya. Min syira'i, beliau membeli budak-budak untuk dimerdekakan, ya. Di antaranya tadi adalah Bilal bin Rabah dan sejumlah budak-budak yang lain yang beliau jemaah rahmatullah menghabiskan luar biasa hartanya. Maka ayat yang Allah mengatakan, wa sayujannabuhal atqalladzi yu'ti malahu yatazakka, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan daripada neraka orang-orang yang bertakwa, yang dengan harta itu dia mensucikan dirinya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan hartanya beliau mensucikan diri beliau. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita punya harta, maka jadikanlah harta itu sebagai wasilah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlud dusur bil ujur." Pergilah orang-orang kaya dengan sejumlah harta. Dengan sejumlah hartanya mereka mendapatkan dengan sejumlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi, lattakhaztu Abu Bakrin khalila." Andai kata aku menjadikan teman dekatku selain Tuhanku, maka justru aku akan mengambil Abu Bakar sebagai temanku. Jadi ini adalah ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Juga di antaranya Nabi mengatakan Abu Bakar adalah arhamul ummah lil ummah, orang yang sangat sayang kepada sesamanya. Abu Bakar adalah orang yang sangat cinta kepada sesamanya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain mengatakan, "Amma innaka ya Abu Bakrin awwalu man yadkhul jannata min ummati." Adapun engkau hai Abu Bakar, orang yang pertama masuk dalam surga dari umatku. Dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, orang yang mendapatkan tiket pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sahibuhu 'alal haud, dan beliau adalah orang yang menikmati air minuman dalam kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Abu Bakar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dunia, demikian pula diberi kesempatan mendampinginya dalam surga nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun gelar As-Siddiq, tadi gelar Al-Atiq. Jadi beliau diberikan gelar Al-Atiq. Kemudian ada gelar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah ketika
peristiwa Isra dan Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang dimuliakan, orang yang diistimewakan, baik ketika masa jahiliyah maupun setelah Islam. Maka mereka bertanya, wahai orang-orang Quraisy bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, apakah kau percaya kalau Muhammad dalam satu malam dia sudah Isra, sudah Mi'raj dalam waktu yang sangat cepat? Beliau mengatakan, andai kata Muhammad yang mengatakan lebih dari itu saya percaya, lebih dari itu saya percaya. Maka itulah kemudian Nabi menyebutnya dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keistimewaan dalam dunia ini juga adalah anak beliau Aisyah radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin. Ini juga keistimewaan yang lain yang Allah berikan kepadanya. Keistimewaan yang lain lagi adalah Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar sebagai pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejumlah keistimewaan ini memang menunjukkan Abu Bakar orang yang Allah istimewakan dan yang Rasul istimewakan kepadanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita berikan catatan bahwa dengan sejumlah keistimewaan ini Abu Bakar tetap menjadi orang yang istiqamah, orang yang kuat dalam ibadahnya, orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya dalam segala aktivitasnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita sebagai hamba Allah terus dapat mengikuti jejak budi pekerti mereka-mereka yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan beliau juga salah satu di antara 10 yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mubasysyirin bil jannah, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memiliki harta, jadikanlah harta sebagai jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bila kita diberikan ilmu, semoga ilmu kita juga menjadi jalan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berikan kita tenaga, semoga juga tenaga itu dapat kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Apabila Allah berikan kita semuanya, maka semua nikmat yang Allah berikan itu menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.